Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pengantar bisnis, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang etika dan social responsibility in business ya. Di ethic and social responsibility in business. Di topik materi kita pada hari ini adalah tentang etika dan social responsibility dalam bisnis. Nah, teman-teman bisa lihat dalam share saya ya. Coba teman-teman bisa lihat sebentar. Sebentar saja. Saya sambil dilihat dulu ya, sebentar ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Hari ini adalah topiknya tentang etika dan tanggung jawab sosial responsibility dalam bisnis ya. Tentu topik ini sangat menarik dan sangat penting untuk saya sampaikan dalam mata kuliah ini karena ini adalah tentang sebuah etika dan tanggung jawab sosial dalam sebuah bisnis. Nah, tentu kita harus paham terlebih dahulu tentang apa sih yang dinamakan bisnis etik ya. Apa sih yang dinamakan etika bisnis dalam sebuah entitas bisnis. Nah, tentu ini adalah definisi bisnis etik yang saya ambil dari bukunya Brad and All ya dan teman-temannya. Itu tentang what is the business ethic ya. Jadi business ethic is the application of moral standard to business situation. Jadi etika bisnis itu adalah standar moral ya, standar moral yang dipraktekkan atau yang diterapkan dalam sebuah entitas bisnis. Nah, etika bisnis ini ada hubungannya dengan sebuah moral ya, moral standar. Jadi standar moral yang dipakai dalam sebuah entitas bisnis. Nah, tentu ini sangat penting ya. Jadi ketika kita bicara tentang etika, pasti kita bicara tentang standar moral. Nah, standar moral ini setiap bisnis itu memiliki standar moral masing-masing ya. Jadi misalkan saya berikan contoh ya, dalam sebuah negara pasti punya namanya etika atau standar moral yang berbeda-beda. Misalkan bagaimana orang Amerika maupun dengan orang Indonesia atau negara barat dengan timur itu mempunyai sebuah standar moral yang berbeda-beda. Nah, misalkan dalam sebuah pakaian ya, cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul ya, itu kan mereka punya standar moral yang berbeda-beda. Terus mana yang benar? Nah, kalau jawaban ini benar dan salah itu adalah masalah relatif ya. Jadi setiap negara itu punya standar moral yang beda-beda yang itu tidak bisa kita samakan dengan negara yang lain karena mempunyai sebuah standar moral yang berbeda-beda. Nah, jadi penting ya etika bisnis ini untuk kita pelajari, untuk kita terapkan dalam sebuah entitas bisnis ya. Karena etika ini sebagai mahkota kalau saya bilang ya. Mahkota itu artinya dia punya peran yang sangat penting ya. Punya peran yang sangat penting dalam sebuah entitas bisnis ya. Bagaimana etika bisnis itu bisa diterapkan, bisa dilakukan dalam sebuah entitas bisnis seperti itu. Nah, pada slide kedua ini ya, teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu dampak atau akibat orang yang melanggar sebuah etika bisnis. Jadi ketika etika bisnis itu dilanggar atau dilakukan ya, etika yang kurang baik atau etika yang melanggar dilakukan, maka akan ada sebuah akibat. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini adalah salah satu orang yang
melanggar sebuah etika bisnis ya. Nah, dia itu melakukan sesuatu etika yang melanggar ya, atau melanggar sebuah etika. Nah, gambar ini adalah misalkan ini adalah salah satu orang ya, bisnis yang seorang pembisnis yang melakukan sebuah etika yang melanggar ya. Dia melakukan misalkan ya membohongi atau melakukan penipuan dengan nasabah ya. Jadi misalkan ini adalah salah satu sales atau salah satu seorang marketer ya dalam sebuah perusahaan. Nah, tapi dia melakukan sebuah etika yang melanggar. Nah, makanya dia kemudian ditahan karena dia melanggar ya, melakukan sebuah penipuan atau membawa kabur uang dari nasabah dan sebagainya. Ini adalah salah satu akibat dari etika bisnis yang dilanggar. Maka akan mempunyai dampak yang sangat berbahaya atau sangat tidak menguntungkan bagi orang yang menjalankan. Nah, tentang isu-isu etika ya. Jadi ketika kita bicara masalah etika bisnis ya, tentu banyak hal yang dilihat ya. Jadi isu-isu yang ada dalam sebuah etika bisnis dalam sebuah entitas bisnis ya, itu setidaknya ada 3 ya. Ini saya ambil dari sumbernya Pride and All tadi teman-temannya. Nah, misalkan isu-isu etika bisnis adalah tentang fairness and honesty ya. Tentang sebuah fairness. Fairness itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah tentang keadilan. Tentang keadilan dan honesty. Honesty ini adalah tentang kejujuran. Nah, bagaimana misalkan fairness ya, tentang keadilan itu sering dimanjadikan sebuah isu-isu ya. Fairness ini misalkan adalah keadilan. Jadi misalkan ada pimpinan perusahaan atau manajer yang melakukan sebuah ketidakadilan ya. Jadi misalkan ada pegawai atau karyawan yang melakukan ya ketidakadilan ya. Di fairness ini misalkan adalah bagaimana seorang manajer itu tidak memberikan gaji secara adil ya. Jadi misalkan ada pegawai atau karyawan yang dinilai dia sering dekat dengan pimpinan, ada karyawan yang ketika dia intinya itu lebih tidak sesuai pekerjaan ya. Arti fairness ini adalah bagaimana ketidakadilan itu dilakukan dalam sebuah perusahaan. Fairness ini penting. Biasanya isu-isunya seperti itu. Kemudian honesty tentang kejujuran. Jadi misalkan ada beberapa karyawan ya atau pegawai yang melanggar aturan yang ada di dalamnya. Dan misalkan adalah banyak pegawai yang membawa alat-alat atau membawa sebuah benda-benda peralatan kantor yang kemudian itu tidak seharusnya dibawa ya. Jadi honesty ini tentang kejujuran. Bagaimana seorang karyawan itu bisa bekerja sesuai dengan kejujurannya. Jadi tidak menggunakan peralatan-peralatan kantor yang untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu biasanya isu-isu etika yang sering dilanggar ya. Kemudian ada isu-isu lain tentang etika bisnis itu tentang konflik of interest. Nah, konflik interest ini adalah konflik kepentingan. Jadi isu ini sering banyak ya dilakukan ya. Jadi misalkan seorang perusahaan ya, seorang manajer dalam perusahaan itu misalkan bergerak dalam sebuah minyak ya atau gas. Nah, tapi seorang manajer ini dia mempunyai ya perusahaan sendiri atau usaha sendiri yang bergerak di hal yang sama ya. Di manajer itu dia melakukan ya pelanggaran atau konflik of interest itu misalkan adalah dengan menyuplai usaha-usaha pribadinya melalui pekerja dari kantornya. Jadi artinya dia menggunakan kepentingan pekerjaan kantor untuk memenuhi dari perusahaannya sendiri tadi. Jadi ada sebuah kepentingan yang terselubung, ada konflik of interest dalam jabatannya. Kemudian adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah
sering dilakukan ya. Isu-isu tentang miscommunication ini sangat sering terjadi dalam sebuah isu-isu etika bisnis. Jadi misalkan orang atau karyawan yang berasal dari Pulau Sumatera ya atau Sulawesi atau NTT itu kan punya cara berkomunikasi yang berbeda ya dengan orang-orang Jawa misalkan. Nah, jadi lihat dari bagaimana tutur kata, jadi cara mereka berkomunikasi kalau secara ciri khasnya kan mereka ketika berkomunikasi kan dia punya suara yang lebih keras ya, lebih keras, lebih lantang. Nah, itu berbeda dengan orang Jawa yang kemudian berbicaranya masih dilihat atau dipandang masih terlalu halus seperti itu. Itu tentang isu-isu dalam etika bisnis. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tentang perilaku etika bisnis ya. Di faktor-faktor yang affecting yang mempengaruhi dari etika bisnis. Yang pertama itu adalah individual factor. Nah, individual factor ini adalah faktor individu. Faktor yang berasal atau ya berawal dari individu tersebut ya. Jadi setiap pekerja, seorang pegawai itu kan membawa sifat dari sifat keindividuannya. Jadi misalkan seorang itu punya ciri khas ya, ciri khas yang kemudian melekat pada dirinya, yang itu memang dia bawaan seperti itu, karakteristik atau karakter yang melekat sejak dia memang dilahirkan di situ dari lingkungannya itu misalkan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi dalam perilaku etika bisnis adalah social factors ya, atau faktor sosial. Faktor sosial ini adalah bagaimana faktor ini yang mempengaruhi dalam diri pegawai ya, dalam sebuah ketika mereka bersosial ya atau dalam berkelompok itu kan punya faktor yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana perilaku etika bisnis di situ. Kemudian adalah peluang ya. Peluang di sini adalah waktu atau momentum ya. Jadi perilaku etika itu ketika seseorang itu punya momentum ya, punya waktu yang berkaitan dalam pekerjaannya, itu mereka itu bagaimana dia bisa menggunakan opportunity, kemampuannya itu yang semaksimal mungkin. Oke, di sini akan saya jelaskan ya tentang bagaimana etika perilaku etika bisnis ini diterapkan dalam sebuah entitas. Oke, saya mau ngecek ini nanti suara saya terdengar nggak ya? Karena ini nggak ada suara yang masuk dari mahasiswa. Halo? Pak. Ya, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Dengar ya? Nah, baik, saya menjelaskan saja. Sebelum kita ke bagaimana penerapan etika bisnis adalah tentang corporate social responsibility ya. Jadi corporate social responsibility ini adalah tentang etika sosial perusahaan dalam dia menjalankan dalam perusahaan. Etika bisnis ini ya teman-teman bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu dia melakukan kegiatan sosialnya, kegiatan sosial atau CSR bahasanya. Corporate Social Responsibility-nya. Jadi misalkan perusahaan sudah muncul melakukan CSR ya, CSR-nya dalam pembantuan UMKM, membantu para UMKM dalam promosi misalkan, atau membantu para tunanetra ya, atau bisa juga perusahaan-perusahaan sudah muncul itu dia memberikan pelatihan terhadap UMKM.
atau masyarakat sekitar itu adalah bagian dari sebuah CSR, Corporate Social Responsibility. CSR ini adalah bagian yang sangat penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk ya, jadi sebagai salah satu membangun citra publik. Ya, jadi ketika perusahaan itu melakukan CSR, berarti secara tidak langsung dia adalah sedang meningkatkan citra seperti itu. Oke, mohon didengarkan ya. Iya, Pak. Suara-suaranya yang lain coba ya. Nah, CSR ini mungkin teman-teman bisa lihat ya bagaimana CSR ini yang banyak dilakukan para perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi misalkan perusahaan Astra, perusahaan Sinarmas, perusahaan lain biasanya memang perusahaan itu ada namanya program CSR ya. CSR atau program tanggung jawab sosial. Yang sering kita lihat itu misalkan kalau dalam televisi itu adalah program dari televisi SCTV itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana SCTV ya. Televisi itu dia melakukan misalkan pengobatan atau operasi katarak bagi para penderitanya misalkan. Itu adalah salah satu program CSR yang dilakukan. Itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kepeduliannya terhadap masyarakat atau terhadap sosial sekitarnya. Ada juga yang ini ya memberikan dalam bentuk bantuan UMKM ya. Jadi misalkan perusahaan yang sering kita lihat itu misalkan adalah Indofood ya. Jadi Indofood itu dia memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para UMKM yang ada di Indonesia untuk mengembangkan supaya UMKM itu maju. Nah, di situ. Ada juga yang memberikan kursi roda ya bagi penyandang disabilitas. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk CSR ya, atau bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kepeduliannya. Nah, terus apa sih untungnya? Keuntungan perusahaan ketika dia melakukan atau menerapkan CSR dalam perusahaannya. Jadi yang diuntungkan atau perusahaan itu secara tidak langsung akan mendapat sebuah trust ya, kepercayaan dari publik. Secara tidak langsung imbal balik yang dirasakan atau yang didapatkan oleh perusahaan ketika dia melakukan CSR adalah perusahaan itu dipandang ya atau mempunyai citra yang lebih baik seperti itu. Jadi semakin baik, semakin sering melakukan CSR, maka semakin baik pula reputasi atau citra sebuah perusahaan itu. Nah, jadi ada sebuah timbal balik di situ. Ya, bagaimana CSR itu mempunyai dampak yang positif terhadap sebuah citra atau brand dari sebuah perusahaan. Nah, itu CSR ya. Nah, ini misalkan dalam slide ya, teman-teman yang bisa lihat ini adalah encouraging ethical behavior ya. Bagaimana perilaku etika bisnis itu yang kemudian mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi ketika etika bisnis itu dilanggar, maka akan mendapatkan dampak yang seperti tadi ya. Ya, ketika dilanggar maka berdampak pula terhadap dari orang yang melanggarnya. Tapi kalau perilaku etika bisnis ini diterapkan dalam sebuah entitas, maka akan mempunyai dampak positif juga terhadap sebuah entitas bisnis. Nah, ini misalkan contoh dari L'Oreal Indonesia, ya. Ini L'Oreal Indonesia terima penghargaan kinerja keberlanjutan holistik terbaik dan pengakuan khusus manajemen R, ya. Karena etika yang dilakukan para pegawai karyawan yang di dalam L'Oreal Indonesia ini sangat baik, maka kinerja atau hasil output pekerjaan yang dirasakan atau yang didapatkan dari perusahaan itu, maka perusahaan itu juga baik seperti itu. Nah, ini misalkan adalah
PT VAL ya, PT Vale raih penghargaan SBA kategori Business Responsibility dan Etik. Nah, ini penerapan bagaimana, jadi misalkan ada sebuah penghargaan ya, ini penghargaan dalam kategori Business Responsibility dan Etik ya, etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Ini PT VAL ya, mendapatkan sebuah reward atau penghargaan dari pemerintah misalkan dalam sebuah kategori di sini misalkan. Nah, ini misalkan ya the economic model of social responsibility tadi. Nah, ini adalah model-model ekonomi yang hubungannya dengan CSR tadi ya. Hubungannya dengan bagaimana CSR ini ternyata mempunyai pengaruh yang positif ya, yang dirasakan dari perusahaan tersebut. Ini adalah sebuah perusahaan ya, perusahaan yang bergerak dalam tempat tidur ya. Ini mereka memberikan sebuah testimoni bahwa ketika dia memberikan CSR-nya maka dia mempunyai profit yang meningkat dalam bisnisnya seperti itu. Nah, ini tanggung jawab publik dalam sebuah entitas bisnis ya. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana sebuah gambar ini adalah menjelaskan bentuk dari konsumerisme ya. Konsumerisme ini artinya adalah bagaimana seseorang itu punya perilaku konsumen atau perilaku yang sering ya terlalu banyak mengkonsumsi produk di situ. Nah, jadi kita sebagai secara langsung ini kan juga konsumerisme ya, orang yang sering menggunakan atau memanfaatkan produk dari salah satu perusahaan, maka kita pun sebenarnya juga punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab terhadap apa yang kita gunakan, apa yang kita konsumsi. Apakah memang benar konsumsi yang kita, produk yang kita pakai, produk yang kita gunakan itu memang punya sebuah utility, kemanfaatan terhadap dalam diri kita. Nah, itu penting ya, itu sebuah tanggung jawab bagi masyarakat untuk memberikan ya, melihat ternyata kita pun juga punya sebuah tanggung jawab terhadap apa yang kita gunakan, produk yang kita gunakan di situ. Jadi jangan sekedar kita membeli, tapi kita pun punya bagaimana manfaat yang kita rasakan di situ. Jadi isu-isu tentang etika bisnis, tanggung jawab sosial itu nanti bisa teman-teman lihat ya. Contohnya banyak ya. Jadi yang saya tekankan ya, jadi etika bisnis ini saya sampaikan karena penting ya. Karena etika bisnis ini adalah tentang standar moral. Jadi bagaimana kita menjunjung, bagaimana kita bisa menggunakan etika bisnis, moral standar kita, atau menggunakan perilaku kita dalam menjalankan sebuah bisnis ini penting. Jadi jangan sampai kita melanggar, kita melakukan sesuatu yang itu merugikan, ya, merugikan konsumen atau merugikan terhadap produk yang dibuatnya. Dan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah pekerjaan ya misalkan suatu hari ya jadi pekerja itu maka kita harus menjunjung etika kita bekerja, etika kita dalam bergaul. Nah itu penting ya, jadi itu adalah bagian dari sebuah etika, karena etika ini saya ibaratkan sebuah mahkota yang itu wajib kita junjung, wajib kita letakkan dalam sebuah mahkota dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita memang punya etika yang baik, etika yang tidak merugikan oleh orang lain, dan etika yang tidak merugikan terhadap masa depan kita juga. Nah, jadi tentang masalah contoh-contoh etika bisnis ini sangat banyak sekali ya, teman-teman nanti bisa baca, bisa pelajari contoh-contoh bagaimana perusahaan itu melanggar etika, misalkan pembuangan limbah itu kan sebuah etika yang melanggar etika ya. Jadi penipuan itu kan salah satu melanggar etika, banyak sekali.
kemudian CSR di situ. Nah, seperti itu banyak sekali. Itu ya. Nanti untuk presensi jangan out dulu, saya akan foto di partisipan ya. Jadi tidak saya panggil satu persatu, cuma nanti akan saya foto di bagian partisipan siapa saja yang hadir dalam perkuliahan hari ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto di bagian partisipan. Berapa? 26 tuh. Iya. Pertemuan hari ini nanti tugasnya akan saya sampaikan di kelas. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.